Diem aja di sini, nggak boleh ikut pulang sama kita. Kita nggak ada tempat soalnya ya. Oke, pengen ikut katanya. Sebuah rumah ditandai angker karena terbengkalai sejak hampir 15 tahun. Ditinggalkan karena banyak gangguan gaib pada penghuninya. Kini, rumah di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan itu menjadi rumah hantu. Banyak makhluk halus yang menjadi penghuni, mulai dari yang menakutkan hingga anak-anak yang memelas. Seperti apa penelusuran Furi Harun di rumah angker ini selepas petang? Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam datang membawa suasana misterius di depan rumah angker di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. 13 tahun lamanya rumah ini dibiarkan kosong sehingga berubah menjadi rumah hantu. Furi Harun yang memiliki ketajaman mata batin berhati-hati melangkah. Ditemani Cika, boneka yang selalu dibawanya, secara perlahan ia menyusuri setiap sudut rumah yang memang sudah dikapling-kapling oleh para lelembut. Malam ini saya Furi Harun ditemani sama Cika. Kita bakalan melakukan penelusuran ke sebuah rumah kosong di daerah Pondok Labu yang sudah tidak ditempati sekitar 13 tahun. Ada apa saja yang menempati tempat ini dan kenapa tempat ini terbengkalai? Ayo kita lakukan penelusuran. Berada di beranda depan yang segera menyapa adalah lelembut berjenis perempuan berbaju putih. Tidak sendirian, karena ada laki-laki yang seperti pasangannya. Sementara itu bersama mereka ada 11 makhluk halus berjenis anak-anak. Nah, di halaman depan rumah ini ada pohon besar ya, di sebelah kanan. Di situ ada sesosok perempuan cantik. Di sebelah kanannya ada suaminya, sosoknya agak hitam, matanya merah gitu. Sepertinya sih mereka memang tinggal di pohon ini gitu, berkeluarga. Tapi saya sendiri kurang tahu anaknya yang mana karena di halaman ini ada sekitar 11 anak kecil yang lagi lari-lari gitu. Mungkin usianya sekitar 4-6 tahun dan matanya hitam gitu, mukanya pucat gitu. So far sih mereka cukup senang dan tidak terganggu dengan kehadiran kita. Perwujudan keluarga makhluk halus itu dalam pandangan Furi Harun terlihat bahagia. Mereka nyaman menempati rumah kosong yang masih menyisakan kekokohannya itu. Mereka adalah para lelembut yang datang dari tempat jauh tapi merasa betah sehingga tak ingin diusir. Mereka rata-rata sih kelihatannya bahagia gitu tinggal di sini dan mereka suka gitu karena rumah ini buat mereka nyaman gitu. Kalau di atas pohon ini ada nenek-nenek memang usianya mungkin sekitar 80 tahun, terus rambutnya putih tapi dia nggak mau ditanya gitu. Memang mereka bukan makhluk yang berasal dari sini. Dihuni berpuluh makhluk halus, rumah Pondok Labu menjadi seperti asrama para lelembut. Mereka datang dari banyak tempat, hidup berdampingan meski ada yang saling bersaing.
Tapi benarkah banyak yang tidak suka kehadiran tim ganjil misteri? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Dari ruangan yang penuh dengan makhluk halus yang berkeluarga lengkap dengan anak-anaknya, langkah Furi Harun dibawa menyamping. Ada kolam renang yang membuatnya tertarik untuk melongok. Tidak jauh dari kolam renang, muncul sosok yang berada di pohon pisang memakai kain kafan. Sekarang kita udah ada di area kolam renang, jadi kolam renangnya juga udah lama karena ini rumah juga udah sekitar 13 tahun nggak diisi. Nah seperti yang kelihatan ada pohon pisang gitu ya, ada sosok yang pakai kain kafan gitu di belakang pohon pisang gitu. Terus kalau sosok anak-anak ada 3 gitu, nggak sebanyak di depan sih. Kalau di depan tadi kan ada 11 gitu, di sini cuma ada 3. Tapi memang yang di pohon pisang ini kayaknya kurang seneng gitu kita datang ke sini untuk menceritakan dia gitu. Mengarahkan pandangan batin ke tempat lain, Furi melihat ada perwujudan yang menyeramkan. Tidak sendiri karena ada pasangannya. Mereka berusaha mengusir tim penyelusuran ganjil misteri. Di kolam renang juga ada ibu-ibu ya. Cuman memang yang agak bingung itu si ibu-ibu ini agak lehernya agak ke kayak apa ya? Kalau nggak rata tuh apa sih gitulah. Tengkleng gitu ke sebelah kanan gitu. Dia sih cuman bilang dia istrinya dari yang pakai kain kafan ini, dan dia nanya kita mau apa ke sini, apakah mau ngusir atau mau menempati tempat ini. Mereka juga kelihatannya nggak terlalu suka juga sama orang gitu, karena mereka bilangnya sih kalau habis maghrib mereka nggak seneng kalau di sini ada orang yang masuk gitu. Jadi tadi sosok laki-laki yang pakai kain kafan itu sangat nggak suka ya kita datang. Memang sih tadi kita juga udah izin sama bapak yang biasa jaga rumah ini. Terus dia sih kenal sama bapaknya. Cuman dia bilang kita nggak boleh terlalu lama di sini gitu. Dia bilang kalau habis maghrib tuh nggak seneng diganggu karena itu adalah waktunya dia sama istrinya sama keluarganya di sini kayak melakukan kegiatan sehari-hari kayak gitu. Dewi adalah sosok lelembut yang jauh-jauh dari Jalan Garut tempat mengalami kecelakaan dan menetap di rumah Pondok Labu. Tapi mengapa ada raut sedih di wajahnya? Hai guys, jangan lupa informasi selebritis terupdate. Mantul Infotainment. Jangan lupa Like, share Subscribe. YouTube channel Mantul. Sebelum meninggalkan area di dekat kolam renang, Furi Harun tertarik dengan sebuah sisi yang diisi oleh sosok memelas. Lalu ia mengajak bicara makhluk halus yang diketahui bernama Dewi. Wanita dengan busana lusuh itu mengaku meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan maut di Jalan Raya Garut tahun 96. Ia datang pindah jauh hingga ke Pondok Labu karena di tempat asalnya tidak nyaman dan selalu dimusuhi oleh hantu lain. Di belakang tadi ada almarhum Dewi yang minta diceritain, jadi coba kita dengerin dulu ceritanya dia kenapa dia meninggal
tahun 96 dan kenapa dia bisa sampai diem di sini gitu. Jadi Dewi ini rambutnya sebahu gitu. Awalnya sih saya lihat, saya nggak terlalu jelas apakah dia laki atau perempuan. Ternyata dia perempuan. Cuman bajunya memang kayak kotor, kayak kena lumpur gitu. Dia cerita bahwa dia meninggalnya tahun 1996 di Jalan Raya Garut katanya gitu, di Tanjakan. Cuman kenapa akhirnya Dewi bisa datang ke sini? Karena dia bilang dia nggak dia nggak tahu dia harus pergi kemana, dan di tempat dia kecelakaan itu dia selalu ngerasa sedih, sendirian, terus juga jarang dikirimin doa oleh keluarganya gitu. Dan Dewi juga cerita bahwa di sana ada penunggu yang besar gitu, yang kalau dia ada di sana itu dia kayak diusir-usir, dimarah-marah gitu sama penunggu yang besar itu. Dia bilang penunggu besar itu kadang suka mengganggu pengendara atau supir truk gitu, sehingga sering terjadi kecelakaan. Sehingga dia tidak nyaman dan akhirnya dia menemukan tempat di sini. Cuman memang di sini pun kelihatannya Dewi ini sedih gitu, bingung gitu, karena memang dia nggak boleh ke area kolam. Dia bilang kalau ke area kolam dia juga dimarahi sama tadi sosok yang pakai kain kafan dan juga ibu yang ininya lehernya bengkok gitu. Selesai berdialog, Furi Harun terkejut karena Dewi ingin ikut bersamanya. Bukan tidak mau, Furi memang tidak memiliki niat mengajak siapapun dari tempat itu. Nggak boleh, Dewi nggak boleh ngikut pulang. Udah Dewi diem di sini ya. Oke ya, diem aja di sini, nggak boleh ikut pulang sama kita. Kita nggak ada tempat soalnya ya. Oke, pengen ikut katanya. Rumah angker Pondok Labu di kawasan Jakarta Selatan memang dihuni berjenis-jenis makhluk halus. Padahal semula tempat itu merupakan rumah mewah yang nyaman untuk dihuni. Tanahnya juga tidak bermasalah, tapi hanya karena ada orang yang tidak senang sehingga menanam sesuatu yang mengakibatkan penghuni rumah sering dihantui makhluk tak terlihat. Tanah di sini itu sebetulnya tidak bermasalah apa-apa. Cuman pada proses pemilik dulu membeli rumah ini memang ada sedikit kesalahan kayak gitu. Mungkin ada sedikit percekcokan, pertengkaran antara keluarga gitu pada saat membeli, proses jual beli atau mungkin bagi waris atau apa, sehingga ada pihak yang tidak senang kepada salah satu pihak gitu, sehingga digangguin terus gitu rumah ini. Belum 13 tahun yang lalu itu kayak pernah ada orang ngelempar kotoran orang ke sini. Itu kan tujuannya adalah untuk mematikan tempat usaha orang yang tinggal di sini. Dibikin nggak betah, nggak nyaman gitu, dan juga usahanya mati kayak. Penelusuran mendekati akhir sebab malam semakin gelap. Furi Harun juga melihat ada area terlarang di lantai atas yang dihuni oleh makhluk halus yang paling sangar. Tapi sebelum meninggalkan rumah Pondok Labu, ia tertarik dengan sosok gadis cilik yang berparas cantik. Gadis yang merengek ingin mengambil boneka Vika yang menemaninya setiap menelusuri tempat-tempat mistik. Ini saya pengen menjelaskan sosok anak kecil di sini yang wajahnya mirip bule gitu, karena dia dari tadi ngedeketin Cika terus ya. Sepertinya sih dia lagi happy gitu karena kita datang. Dia berdiri di sebelah tangga. Chelsea ini rambutnya coklat gitu, cantik banget. Cuman dia sedih memang, dia bilang dia meninggal tahun 2008. Dia juga nggak tahu mami sama papanya kemana. Dia kesepian di sini gitu, tapi yang di atas memang kadang suka kasih dia makan, kasih dia tinggal kayak gitu. Dia happy ada Cika, cuman dia bilang dia nggak boleh kemana-mana, dia tetap stay di sini. Di atas tadi kalau aku lihat dari bawah ya pemirsa, ada sosok
besar banget ya, lebih besar daripada yang di kamar bawah gitu, matanya merah, laki-laki. Tapi saya nggak berani naik ke atas gitu karena sepertinya energinya terlalu kuat gitu untuk diajak komunikasi gitu, karena untuk melakukan observasi dan ngobrol kenapa dia ada di sini, kayaknya dia terlalu ngantem. Membiarkan rumah bertahun-tahun tanpa penghuni membuat rumah mewah di kawasan Pondok Labu diambil alih oleh bangsa lelembut. Berbagai makhluk halus kini riuh menempatinya tanpa mau diusir. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.